Pemasangan tiang penyangga proyek pembangunan jalan layang nontol rute Kapten Tendian Ciledug kini telah mencapai 60%. Mega proyek yang telah dikerjakan sejak awal tahun 2015 yang lalu ditargetkan akan rampung pada akhir 2016. Untuk mengetahui perkembangan proyek pembangunan jalan layang nontol tersebut, kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra yang ada di kawasan Jalan Tendian, Jakarta Selatan. Ya, Pram, sejauh apa proses pembangunan jalan layang nontol? Ya, Egan, seperti yang telah Anda sebutkan tadi, jika memang kita bandingkan dengan 3 bulan yang lalu pada akhir Desember 2015, di mana terakhir update adalah proses pengerjaan telah mencapai 35%, maka dalam 3 bulan ini sudah mencapai 60%, di mana tiang-tiang penyangga ataupun box girder telah dipasang di sepanjang jalan Kapten Tendian, Mampang Perapatan, Kebayoran Lama, dan Taman Puring, dan juga Seskual. Dan untuk hari ini sendiri memang ada beberapa pengerjaan khusus, yaitu adalah pengecoran rem on dan juga mobilisasi kren serta pengerjaan putaran arah atau putaran balik di Jalan Kapten Tendian. Dan terkait dengan pengerjaan ini, pemerintah pun berharap agar dapat selesai pada bulan Juli 2016 meskipun kontrak selesai pada Desember 2016. Dan meskipun demikian, pihak PT Adikarya di mana yang mengerjakan paket tendian ini mengatakan ia akan mengerjakan tidak terburu-buru untuk memastikan pengerjaan berjalan dengan baik. Dan proses pengerjaan jalan layang bus Transjakarta Koridor 8 rute Ciledug Blok M Jalan Tendian dibangun 2 lajur dibagi menjadi 8 segmen. Jalan layang bus Transjakarta ini dibangun dengan ketinggian bervariasi, Egan, antara 18 hingga 23 meter sesuai dengan letak dan tata ruang kondisi ruas jalan yang berada di bawahnya. Jalan layang ini juga dibangun dengan tujuan agar warga yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi beralih menggunakan bus Transjakarta. Dan nantinya juga jalan ini akan terintegrasi dengan Mass Rapid Transit atau MRT. Misalnya jika di Jalan Sisingamangaraja akan disediakan halte yang dapat terintegrasi dengan MRT. Dan proyek jalan ini dibangun dari timur menuju barat sepanjang 9,4 km dengan lebar 9 meter atau membentang dari Jalan Kapten Tendian, Blok M hingga ke Ciledug. Dan pagu anggaran disiapkan untuk proyek ini sendiri mencapai 2,5 triliun dengan pengerjaan secara multi-years atau tahun jamak. Dan menurut pengakuan dari para pekerja di sini, selama ini faktor cuaca menjadi faktor penentu, Egan, di mana cepat atau tidaknya pengerjaan proyek ditentukan oleh cuaca yang kita ketahui bersama selama beberapa bulan terakhir ini memang Jakarta sempat diguyur hujan akibat musim penghujan yang cukup deras, dan itu membuat pekerjaan memang cukup terganggu. Namun itu dapat diatasi dengan fakta bahwa dalam 3 bulan saja proses pengerjaan telah menjadi 60% dari 35%. Egan. Ya, Pram, dalam pembangunan jalan layang nontol ini tentu saja pasti akan menimbulkan kemacetan di sekitar lokasi. Apakah kemudian polisi menerapkan rekayasa lalu lintas kemudian untuk mengantisipasi kemacetan yang biasanya terjadi di sana? Ya, untuk hari ini, Egan, memang tidak ada rekayasa lalu lintas, namun ada himbauan-himbauan yang diberikan oleh pekerja proyek, di mana memang seperti yang saya sebutkan tadi, di sini terbagi menjadi 8 pengerjaan, di mana paket Adamalik dikerjakan oleh PT Waskita Karya dan paket Kostrat dikerjakan oleh PT Istaka Karya. Dan paket Seskual dikerjakan PT Wijaya Karya, sementara paket Kebayoran Lama dikerjakan PT PP Persero, paket Taman Puring dikerjakan oleh Hutama Karya, dan paket Trunojoyo dikerjakan oleh Jaya Konstruksi, dan paket Santa dikerjakan oleh Yasa, dan paket Tendian seperti yang kami mengabarkan saat ini dikerjakan oleh Adikarya. Ada beberapa himbauan khusus untuk di paket Tendian ini sendiri, dihimbau agar masyarakat menggunakan jalur alternatif karena memang di sini sudah cukup padat begitu, meskipun sudah bukan jam kerja ataupun jam rush hour lagi, namun masih cukup padat. Jadi dihimbau bagi warga untuk menggunakan kendaraan umum dan juga untuk menggunakan jalur jika tujuan hendak ke Santa, maka dianjurkan untuk menggunakan Jalan Gatot Subroto,
Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Senopati, dan Jalan Suryo. Sementara untuk tujuan menuju ke Gatot Subroto dianjurkan untuk melewati Jalan Walter Monginsidi, Jalan Prapancaraya, Jalan Bangka 7, Jalan Bangka 8, Jalan Mampang Perapatan 8, dan Jalan Tegal Parang Utara. Dan sementara itu juga warga dihimbau untuk mematuhi aturan lalu lintas karena di sini banyak penyempitan jalan dan juga pengalihan arus. Untuk sementara demikian, Kevin, Egan.